Haleluya, puji Tuhan, shalom, dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin minggu yang ketiga ya, Senin minggu ketiga ya, Senin pertama tanggal 1, terus tanggal 8, tanggal 15 minggu ketiga. Waktu begitu cepat. Berarti kita tinggal 2 minggu lagi, kita sama-sama akan mengakhiri di bulan November dan segera memasuki di bulan Desember suasana Natal, Bapak ya. Berarti kita tinggal 46 hari lagi, Bapak ya. Ini kan tanggal 15, berarti 15 tambah 31, 46 hari lagi. Kita masih ada di tahun 2021. Setelah itu di hari ke-47 atau tanggal 1 Januari 2022. Kita memasuki tahun yang baru. Berarti saya menyampaikan firman Tuhan, pelayanan ini akan memasuki tahun yang pertama, 1 tahun, pagi dan malam, pagi malam, dan berurutan. Baik, oleh karena itu Bapak Ibu dengan setia kepada Tuhan, ikuti ya. Jadi baca Alkitab dari Kejadian pasal 1, kan kita ikuti dari Kejadian pasal 1, dari ayat 1 ya, itu di pagi hari ya. Kalau malam hari Perjanjian Baru dari Injil Matius pasal 1 ya. Tapi sudah kita di Perjanjian Lama, sudah di Yosua pasal 15. Kita akan akhiri Fatsal penuh ini, satu Fatsal dari ayat 1 sampai 63, cukup panjang ya. Tapi itu tentang kota-kota. Oleh karena itu saya mau menyanyikan, oh Yerusalem, Yerusalem kota mulia. Karena kita diberkati Tuhan di dunia ini, suatu hari kelak kita akan mendapatkan berkat yang kekal ya. Hidup yang akan datang itu berkat yang kekal. Kalau berkat di bumi ini berkat sementara ya. Untuk kita damai sejahtera, sukacita, kekuatan, tabah, sabar, ikut Yesus. Karena di balik ketahanan kita, di balik ketekunan pengharapan kita, tahan uji kita yang saya sampaikan firman Tuhan semalam, ada hidup kekal buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian, oh Yerusalem kota mulia. Jadi kerinduan kita supaya suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, kita pindah tempat yang kekal. Yerusalem kota yang mulia turun dari surga dan buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Mari sama-sama kita merindu ikut Yesus ke Yerusalem. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, haleluya, bawa saya masuk sana. Haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia. Mari sama-sama kita menyanyi. Tuhan lihat hati kita rindu berjumpa dengan Yesus, berjumpa kota Yerusalem yang mulia. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu, haleluya, ke sana. Amin, haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, haleluya, bawa saya masuk sana. Haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Amin, haleluya, bawa saya masuk surga. Amin, haleluya. Tak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Amin, haleluya, bawa saya masuk sana.
haleluya, bahwa saya masuk surga. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, dalam Wahyu pasal 21 ayat 1-2 demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Amin, haleluya, bahwa saya masuk sana. Amin, haleluya. Tak lama lagi Tuhanku Yesus akan datang, bahwa saya masuk sana. Haleluya, tak lama lagi Tuhanku datanglah. Amin, haleluya, bahwa saya masuk surga. Amin, haleluya, bahwa saya masuk surga. Sekali lagi, bahwa saya masuk surga, bahwa saya masuk ke surga. Amin, haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Mari kita selalu rajin baca Alkitab, rajin menjadi pelaku firman dengan setia, dengan rasa cinta hormat kita pada Tuhan Yesus. Kita mau taat kepada Tuhan. Buktikan bahwa kita anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang manis. Basat yang bilang, henhau di depan Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Yosua pasal yang ke-15. Satu pasal. Karena Yosua ada 24 pasal. Pelan-pelan kita baca dengan sabar, ketekunan firman Tuhan mengajar kita belajar sabar. Belajar kita mengikuti ketekunan di balik kesengsaraan. Ada janji Tuhan. Kita tahan uji. Di balik tahan uji ada pengharapan. Dan di balik semuanya ada hidup yang kekal buat selama-lamanya. Amin. Saya mau baca Yosua pasal 15 ayat 1 sampai 63 karena berkaitan dengan kota-kota ini, Bapak ya. Ayat pertama, bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Sin ke selatan di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrakim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, naik ke Hesron, naik ke Adar, membelok ke Akarka, terus ke Asmon, dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu terakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ya laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu, batas itu naik ke Bet Holgia, ke melalui sebelah utara Bet Araba, kemudian batas naik ke Batu Boham di bin Rubin, lalu dari lembah Akor batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara Gilgal ke seberang pendakian Abunim, dan di sebelah selatan sungai, kemudian batas itu terus ke mata air En Semes dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas naik ke lembah Ben Hinom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus. Itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinom di sebelah barat ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Meftanoptoah, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Bala, itulah Kiryat Yarim. Kemudian batas itu membelok dari Bala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yerim, itulah Kasalon, turun ke Bet Semes dan terus ke Timnah. Kemudian batas itu keluar dari utara lereng gunung Ekron, kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Bala dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ya laut besar dan pantainya, itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Tetapi kepada Kaleb bin Yefuna diberikan Yosua sebagian tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti ditetapkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron.
Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Onel anak Kenaz saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibunyi suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negev ialah Kabsiel, Eder, Yahur, Kina, Dimona, Adadah, Kades, Hasor, Yitnan, Sif, Talem, Pelot, Hasor, Hadada, Kirit, Hasron, itulah Hasor, Amam, Sema, Molada, Hasar, Gada, Hesmon, Bet Pelet, Hasar, Sual, Berseba, dan segala anak kotanya, Bala, Iim, Ezem, Eltolat, Kesel, Horma, Siklak, Matmanma, Sansana, Labaut, Silhim, Ain, dan Rimon, seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit Estayol, Sora, Asna, Sanoa, Enganim, Tapua, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Eseka, Sarim, Aditaim, Gedera, dan Getoraim, 14 kota dengan desa-desanya. Senan, Hadadah, Migdal, Gad, Gilan, Mitsbah, Yotil, Lahis, Botskwa, Eglon, Yakabon, Lakmas, Kitlis, Gederot, Bet Dahon, Naama, dan Makada, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yipta, Asna, Nesib, Keila, Azib, dan Marisa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya. Mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya. Sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Soho, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir, Anab, Estamu, Anim, Gosien, Holon, dan Gilu, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Ben Tapua, Afeka, Humna, Kiryat Arba, itulah Hebron, dan Sior, 9 kota dengan desa-desanya. Maun, Karmel, Sif, Yota, Yisil, Yokdem, Sanoa, Kain, Kibia, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Betsur, Gedor, Maarat, Bet Asnot, dan Eltekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yarim dan Rabah, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun Bet Araba, Midin, Sekakah, Nipsan, kota Karam, dan Enggedi, 6 kota dengan desa-desanya. 63 terakhir. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu, kita mau setia sama Tuhan. Seperti firman Tuhan sudah sampaikan kemarin, belajar kita sabar ya. Ayat per ayat ini bicara kota-kota. Apa yang kita dapat di sini? Dalam nama Yesus, Bapak Ibu semua yang rajin baca Alkitab, yang setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan artinya menghayati. Selalu eling akan firman Tuhan. Setiap langkah kita merenungkan firman Tuhan. Apakah langkah kita nih hidup sesuai dengan firman Tuhan? Seperti saat ini kita baca kota-kota, kita renungkan. Suatu hari kelak kita tinggalkan kota-kota yang ada di muka bumi ini. Ada janji Tuhan nanti setiap kita dalam nama Tuhan Yesus. Makanya oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman dengan rasa hormat dan cinta kita kepada Tuhan. Lakukan dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan, kesetiaan kita, kecintaan kita, ketaatan kita, semua kita tertuju kepada Yesus. Karena di balik semua kita saat ini selama di dunia ini, pergi kota-kota ke kota, ya keluar kota, saya sendiri suka pulang ke kota Jember. Tapi semuanya akan sia-sia, semuanya akan lenyap. Di dunia ini akan lenyap Bapak Ibu. Tapi ada janji Tuhan, kita akan menikmati Yerusalem baru yang ada di dalam Alkitab. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi malam yang sudah saya sampaikan. Biarpun kita banyak tantangan, mungkin kesengsaraan dan harga yang dibayar, kita belajar tahan, kita harus tahan, punya kekuatan kita.
punya kesabaran kita. Karena di balik kesabaran ketekunan itu menyimpulkan tahan uji. Kita tekun. Karena firman Tuhan katakan barang siapa tahan bertekun sampai akhir, ialah bisa selamat. Di balik ketekunan ada tahan uji. Karena di balik tahan uji kita mendapatkan mahkota. Di balik tahan uji ada suatu pengharapan. Begitu tahan setia, tahan uji, menghadapi situasi dunia yang seperti ini, menaruh pengharapan kita makin mantap dengan Yesus. Berharap akan kedatangan Tuhan Yesus. Kan di balik berjumpa dengan Yesus, kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Coba kita lihat. Saya mau baca tentang kota-kota, karena tadi kita bicara banyak kota-kota. Ya, sekarang tertulis dalam firman Tuhan yang saya bacakan tadi, kota Yerusalem tertulis dalam Wahyu, Bapak Ibu. Wahyu pasal 21 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi ini yang saya mau tekankan, kota. Kota di dunia ini akan lenyap. Seperti yang kita sudah baca, itu semua sudah lenyap. Nanti akan lenyap apa ya? Yang ada di dalam kota-kota tadi, Yerusalem. Sampai detik ini, saya puji Tuhan sudah puluhan kali ke Yerusalem. Dan merindu kalau Tuhan izinkan tahun depan juga atas izin perkenan Tuhan, saya bisa berangkat lagi ke Israel bersama keluarga, ya, doa di Yerusalem. Termasuk saya berdoa selalu buat Bapak Ibu, kerinduan kita suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini. Dunia akan lenyap, tapi orang yang setia sama Tuhan akan mendapatkan hidup kekal selamanya. Coba ini, ada kerinduan kita nanti ini firman Tuhan digenapi. Dalam Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Semuanya baru Bapak Ibu. Karena di ayat yang pertama dikatakan, langit yang pertama, bumi yang pertama yang saat ini kita diami, itu akan berlalu. Dan nanti akan diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Luar biasa kita bersama Yesus. Kita senang bersama Tuhan. Di ayat 11 dikatakan, di ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yasbis, jernih seperti kristal. Amin. Mari kita merindu sama-sama berjumpa dengan Yesus. Mari kita mau setia sama Tuhan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi pelaku firman Bapak Ibu. Ini yang selalu saya tekankan Bapak Ibu, pelaku firman. Semua yang Alkitab katakan ada 1189 pasal, 31.173 ayat. Waduh kok banyak. Karena itu Bapak Ibu baca firman Tuhan. Ya, di surga nanti banyak kota-kota kita ini. Tak terbatas kota di surga. Di surga banyak kota, kita bisa jalan-jalan terbang Bapak Ibu. Tidak perlu naik mobil lagi Bapak ya. Terbang sana terbang sini bersama Yesus, bersama malaikat. Ditunjukkan oleh malaikat-malaikat. Ini loh, kota Yerusalem, Taman Eden. Oh banyak. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, banyak tempat di rumah Bapa di surga. Ini menjadi kerinduan kita. Mari kita bersungguh sama Tuhan. Sebagai terakhir, saya kasih ayat 23. Wahyu 21 ayat 23 dikatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menaringinya, dan anak domba itu ada lampunya. Amin. Yesus sumber cahaya. Yesus sumber terang di atas segala-galanya. Rindu Bapak Ibu berjumpa dengan Yesus. Rindu saya, maka saya lakukan dengan ketekunan. Khotbah pagi malam. Dan terus menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menginjil nanti mungkin Bapak Ibu. Keliling kota, keliling mana yang Tuhan izinkan. Selagi hidup sehat, beritakan firman. Berita tentang Yesus Kristus. Supaya dunia tahu bahwa Yesus satu-satunya sumber kebenaran. Di dalam Dia ada kehidupan kekal. Asal kita mau taat. Kita tanggalkan kedagingan kita. Kita tanggalkan egois kita. Kita tanggalkan kemauan hawa nafsu kita. Kita ikuti jejak Tuhan Yesus. Kita ikuti firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Sehingga hidup kita masuk di dalam Yerusalem baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lama lagi Tuhanku datanglah, haleluya. Bawa saya masuk sana, haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, amin, haleluya. Bawa saya masuk surga.
bawa saya masuk surga, bawa saya masuk surga. Sekali lagi, bawa saya masuk surga Bapa, bawa saya masuk ke surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.